di channel Anak Kentang. Terima kasih sebelumnya ya sudah klik video ini. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya, karena subscribe kalian sangat berarti banget buat channel ini, agar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan tombol loncengnya ya, supaya bisa terus update video terbaru kami. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan cerita karangan dari Fujiko Fujio. Pasti kalian sudah tahu aku mau bawain cerita apa. Ya, aku mau bawa cerita tentang robot kucing yang didatangkan dari masa depan dari abad ke-22 yang bernama Doraemon. Nah, pasti kalian penasaran dong dengan kisah robot kucing lucu satu ini. Nah, kalau begitu tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita langsung simak saja videonya. Doraemon merupakan judul sebuah manga yang pertama kalinya diterbitkan pada tanggal 1 Juni 1969 di Jepang. Serial komik karangan Fujiko Fujio ini pertama kali terbit dalam 6 majalah bulanan anak-anak yang berbeda, yaitu ada Yoiko, Yochen, Shogaku Ichinensei, Shogaku Yonensei, majalah Shogaku Gogensei, dan Shogaku Kokunensei. Dan ceritanya juga berbeda-beda nih guys. Jadi penulis harus membuat setidaknya ada 6 cerita setiap bulannya. Nah, untuk jilid asli komik Doraemon sendiri setelah dibukukan ada sekitar 45 buku guys, yang dibuatkan dalam rangkaian aslinya yang diterbitkan oleh Shogakukan dan terdiri dari 1345 cerita yang dikumpulkan sejak tahun 1969 di Perpustakaan Pusat Takaoka di Toyama, Jepang, tempat Fujiko Fujio dilahirkan. Bahkan, komiknya pun menjadi salah satu komik terlaris di dunia yang terjual lebih dari 100 juta kopi. Wah, lumayan banyak ya guys. Dan pada akhirnya di tahun 1973 dibuatkan versi animenya guys, yang masih kita tonton sampai saat ini. Doraemon adalah robot kucing yang berasal dari abad ke-22, tepatnya pada tanggal 3 September 2112. Nama Doraemon juga berasal dari kata Dora yang diplesetkan dari kata Noraneko yang berarti kucing liar atau bisa juga diartikan sebagai go. Kemudian ada kata Emon yang seringkali dipakai untuk menyebut hewan berkelamin jantan. Dan sama seperti robot pada umumnya, ia diciptakan oleh sebuah pabrikan dalam jumlah yang banyak dan akan dipasarkan secara luas. Dia juga bahkan memiliki kode produksinya sendiri, yaitu MS903 dengan bentuk dan warna kuning lengkap dengan telinga yang sama seperti robot lainnya. Dalam proses produksinya, Doraemon tiba-tiba tersambar petir dan kehilangan sebuah skrup yang mengakibatkan beberapa komponen dalam dirinya tak berfungsi seperti seharusnya. Insiden ini membuatnya menjadi barang kelas 2 yang akhirnya dikirim ke akademi untuk dilatih sebagai robot rumah tangga. Dan akibat dari insiden itu, saat Doraemon dilanda kepanikan, dia akan asal mengambil dan mengeluarkan alat-alat ajaib dalam kantungnya. Seperti yang sering terjadi, dia tak bisa langsung mengambil benda yang ia cari dan memilih menghambur-hamburkan barangnya sampai mendapat apa yang dicari. Lanjut guys. Masuk ke dalam akademi robot, Doraemon menerima banyak pelatihan dan bertemu dengan rekan sesama robot seperti ada Dora Metiga, Dora Nikov, Dora the Kid, Dora Rinho, Wang Dora, dan El Matadora. Kemudian Akademi Robot mengadakan acara lelang robot di hari kelulusan. Hampir saja tak ada keluarga yang ingin mengadopsi Doraemon jika saja tidak ada seorang anak yang tak sengaja menekan tombol lelang.
Hasil dari lelang itulah yang membawa Doraemon pada keluarga Nobita, karena anak tersebut tak lain adalah Swashi, cicit dari Nobita. Dan disinilah tragedi penyebab musofobia Doraemon terjadi. Saat telinganya digigit oleh robot tikus yang membuatnya benci banget sama tikus, dan dia sampai menangis karena telinganya hilang dimakan robot tikus itu, guys. Dan bermaksud untuk menghibur kakaknya yang sedih dan terus-menerus menangis karena telinganya hilang, Dorami coba memberikan ramuan kebahagiaan buat kakaknya si Doraemon. Tapi sayangnya Dorami malah salah kasih ramuan, guys. Malah ramuan kesedihan yang diberikan ke kakaknya. Dan Doraemon pun tak bisa berhenti menangis selama berhari-hari, yang mengakibatkan warna tubuhnya yang semula berwarna kuning cerah berubah menjadi biru. Dan bukan hanya telinga dan warnanya saja yang berubah, suara Doraemon pun menjadi serak sejak saat itu. Di abad ke-22, diceritakan bahwa Swashi dan keluarganya hidup miskin dan menanggung banyak hutang. Semua itu tak lain disebabkan oleh perbuatan kakek buyutnya, si Nobita. Nah, kemudian Swashi berinisiatif untuk mengirimkan Doraemon ke abad 21 untuk membantu kakek buyutnya dalam memperbaiki kehidupannya agar nantinya keturunan keluarga Nobi tidak hidup susah di masa depannya. Dan akhirnya Doraemon dikirim ke masa kehidupan Nobita oleh cicitnya, Swashi. Ia dikirimkan untuk memperbaiki kehidupan Nobita agar keturunannya nanti merasakan kehidupan yang lebih baik dan tidak hidup susah. Dalam kehidupan aslinya, tanpa dibantu oleh Doraemon, Nobita sering gagal dalam pelajaran sekolahnya, gagal dalam mengurus semua pekerjaannya, dan mempunyai masalah keuangan serta hidup bergelimang hutang. Dan dengan menggunakan mesin waktu bersama Swashi, keduanya menemui Nobita yang saat itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Pertemuan pertama mereka memang kurang mulus, karena Doraemon yang tiba-tiba keluar dari laci meja belajar Nobita langsung memakan semua cemilan Nobita dan pergi lagi ke dalam laci. Dan Nobita yang saat itu kaget kemudian berteriak, hingga kedua orang tuanya menghampiri dan mendengarkan cerita Nobita. Keduanya ini malah menganggap Nobita memiliki imajinasi yang tinggi. Nah, untungnya beberapa saat kemudian Swashi datang lagi mengantar Doraemon, berkenalan dengan Nobita dan menjelaskan maksud dari kedatangan keduanya itu. Dan disitulah keduanya kemudian berteman dan tak terpisahkan. Doraemon sendiri selalu ada untuk membantu Nobita saat ia tengah kesulitan. Tentu saja dengan bantuan kantung ajaib miliknya ya. Nah, pernah terpikirkan gak nih guys, kira-kira ada berapa banyak alat ajaib milik Doraemon di dalam kantongnya? Nah, jawabannya itu ada 4.500 alat ajaib loh. Nah, termasuk ada mesin waktu, pintu ajaib, dan baling-baling bambu. Ternyata faktanya sendiri nama Nobita bukan semata-mata diambil dari karangan sutradara pembuat film kartun Doraemon saja guys, tapi diambil berdasarkan kisah nyata dari seorang murid yang berada di negeri Sakura, Jepang. Kabarnya ia juga memiliki teman bicara, yaitu Doraemon, tapi tidak terlihat di kehidupan nyata karena ia mengidap sebuah penyakit gangguan mental yang dikenal dengan skizofrenia yang dapat menimbulkan rasa halusinasi. Nah, ternyata penyakit ini diderita oleh Nobita di kehidupan nyata yang membuat tingkah lakunya berbeda dengan anak-anak lain pada umumnya. Ia sering terlihat berbicara sendiri kepada Doraemon yang tidak terlihat sehingga ia sering diolok-olok oleh temannya. Dan di sekolah, Nobita sering menjadi bahan olok-olokan temannya. Oleh karena itu, di film kartunnya juga karakter ini juga sering dibully oleh temannya, si Giant dan Suneo. Nah, akibat dari bulian tersebut, gangguan mental yang diidap oleh Nobita aslinya ya guys, semakin parah dan ia tidak kuasa untuk menahannya. Akhirnya di umurnya yang masih 16 tahun, Nobita memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, maka dari itu ini menjadi alasan kenapa karakter Nobita di film kartun Doraemon tidak pernah tumbuh menjadi orang dewasa. Bahkan
Di film Stand By Me yang katanya menceritakan akhir dari persahabatan Nobita dan Doraemon pun setelah kita tonton ya guys, hanyalah sebuah episode serial yang memang sengaja dipanjangkan yang menyajikan paradoks dan anti klimaks. Nah, sekian dulu untuk video kali ini ya guys. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah stop bullying. Karena kita kan tidak pernah tahu apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang yang terbuli. Maka dari itu ada baiknya kalau kita saling menghargai dan menjaga perasaan sesama. Dan kalau kalian suka videonya bisa diklik tombol like-nya dan jangan lupa komennya di bawah ya guys, serta saran-saran untuk video selanjutnya. Kalau begitu, see you on next video. Bye bye.